sangat kelihatan ya. Karena di dalam forum Musrenbang, ini kalau saya melihat lebih merupakan media untuk berkoordinasi. Termasuk juga bagaimana melakukan sinkronisasi dan sinergi antar unit. Jadi melalui forum Musrenbang, itu saya yakin perencanaan yang disusun oleh masing-masing unit itu akan sangat-sangat bisa diidentifikasi dengan baik. Melalui forum Musrenbang, jadi sifatnya adalah musyawarah, jadi perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh seluruh satker di lingkungan Kejaksaan Agung, ini dibicarakan dengan cara musyawarah gitu. Nah tentunya hasilnya akan jauh lebih baik. Halo Sobat Adiaksa, apa kabar? Dari Pulau Dewata, Bali, kami, Podcast Kejaksaan Republik Indonesia menyapa Anda semua. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya baik kan? Baik. Dari Dewata Bali, dari Pulau Dewata Bali ini, kami sedang menyelenggarakan satu kegiatan di Kejaksaan Republik Indonesia yang disebut dengan Musrenbang. Apa pentingnya Musrenbang? Tentu sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan pekerjaan di Kejaksaan Republik Indonesia. Sobat Adiaksa yang kami cintai, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Made Arya Wijaya, SMSC ya Bapak ya? Ya. Izin ya Pak ya? Baik. Penyebutan namanya apa tepat Bapak, izin? Iya betul, jadi Made ya, orang suka nyebut Made ya. Sebetulnya Pak? Made. Made. Ya. Oke. Dari nama, pasti dari Pulau Dewata. Ya. Lahir di sini Bapak, izin? Betul, jadi saya memang asli Putra Bali. Asli Putra Bali ya Pak ya? Saya kampung di Singaraja, Bali di bagian utara ya. Iya Bapak. Jadi masa kecil saya di Bali, setelah sama SMA baru mulai meninggalkan Bali. Ya, meninggalkan Sampai Bali, sekarang, ya. iya sampai sekarang. Ya, izin Bapak terkait dengan Musrenbang pada hari ini, kami di Kejaksaan mengusung satu tema dengan tema prioritas penganggaran Kejaksaan dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ya. Itu ya Pak ya. Nah terkait dengan hal tersebut, Bapak bertugas di Bappenas ya Pak kalau tidak salah. Keuangan. Di bagian, di bagian Kementerian keuangannya, Keuangan. Kementerian Keuangan Pak yang Ya. mewakili Ibu Sri Mulyani ya Pak kalau tidak salah tadi. Nah terkait tadi kedengaran sedikit bahasanya bagian pengeluaran seperti itu Pak. Nah ini mohon izin kira-kira apa yang menjadi tugas dari Bapak? Iya baik, terima kasih ya. Ini Sobat Adiaksa. Saya pertama tentunya terima kasih nih bisa hadir di acara Musrenbangnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang saat ini saya kebetulan dipercaya oleh Menteri Keuangan sebagai staf ahli bidang pengeluaran negara. Iya, Pak. Nah tentunya sesuai dengan namanya, bidang pengeluaran negara ini fokus kegiatannya adalah bagaimana memberikan analisis, rekomendasi, dan juga masukan kepada Menteri Keuangan, khususnya terkait pengeluaran negara. Nah, pengeluaran negara yang sekarang kita lihat kalau referensinya adalah APBN, tentunya ini terkait dengan belanja-belanja yang dilakukan oleh kementerian lembaga, maupun juga transfer daerah yang diberikan dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi, yang fokusnya ke pengeluaran ya, jadi untuk belanja. Ya. Jadi kira-kira itulah gambarannya. Nah izin nih Pak, kalau dulu ya istilah Musrenbang ini tidak pernah kedengaran. Kejaksaan sendiri baru 2 kali melaksanakan Musrenbang. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pelaksanaan Musrenbang ini? Iya, ya saya sebenarnya agak surprise gitu ya. Surprise ya Pak ya? Surprise karena istilah Musrenbang itu biasanya dipakai di level nasional. Yes. Jadi kalau di level kementerian itu biasanya kalau tidak menggunakan Rakernas, jadi rapat kerja nasional atau Rakornas, ya rapat koordinasi tingkat nasional untuk seluruh jajaran yang ada di masing-masing kementerian lembaga gitu ya. Jadi kalau musreng ini kan ya sesuai namanya musyawarah perencanaan pembangunan ya. Ini itu biasanya domainnya teman-teman di Bappenas. Oh gitu ya Pak ya. Dan itu memang skalanya sekarang kalau melihat undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, Musrenbang itu dilakukan dia berjenjang. Jadi mulai dari tingkat desa gitu ya, terus kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi
biasanya kita akan melakukan nih Musrenbangnas sebentar lagi setelah kita menyelesaikan RKP ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan Musrenbang yang sudah dilaksanakan, ini kan Bapak nih 2 kali Kejaksaan melakukan Musrenbang, ini Bapak hadir dan mengerti dan tahu ya Pak ya. Nah, apa perbedaannya? Izin nih Pak ya, apa perbedaannya ketika Kejaksaan ini tidak melaksanakan Musrenbang dengan yang ada sekarang? Kira-kira ada kemajuan atau kemanfaatan apa gitu Pak? Oh pasti. Ini sangat kelihatan ya. Karena di dalam forum Musrenbang, ini kalau saya melihat lebih merupakan media untuk berkoordinasi. Termasuk juga bagaimana melakukan sinkronisasi dan sinergi antar unit. Jadi melalui forum Musrenbang, itu saya yakin perencanaan yang disusun oleh masing-masing unit itu akan sangat-sangat bisa diidentifikasi dengan baik. Kemudian yang kedua, dari sisi pengalokasian anggaran, ini juga sangat terkoordinasi dengan baik. Karena sekali lagi melalui forum Musrenbang, jadi sifatnya adalah musyawarah, jadi perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh seluruh satker di lingkungan Kejaksaan Agung, ini dibicarakan dengan cara musyawarah gitu ya. Nah tentunya hasilnya akan jauh lebih baik gitu dibandingkan dulu sebelum ada Musrenbang, penyusunan perencanaan dan penganggaran itu dilakukan parsial, secara silo-silo. Nah ini tentunya kan pastilah ya, jadi pekerjaan yang dilakukan sendiri-sendiri dengan bersama-sama pasti akan jauh lebih bagus kalau dia bersama-sama. Dan mungkin kalau kita tadi dengar keterangan Bapak, kalau mungkin pembangunan tuh dari Musrendes, kemudian Musrenkap dan seterusnya, mungkin ini juga Kejaksaan dari mulai Kajari, Kacapjari, kemudian Kejati, dia naik ke atas ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan akhirnya itulah yang menyuarakan untuk pelaksanaan penganggaran berdasarkan kinerja selanjutnya ya Pak. Nanti tapi izin Bapak, selama 2 tahun ini setelah Musrenbang diadakan, kira-kira ada kenaikan nggak terkait dengan anggaran yang diperoleh oleh Kejaksaan ini, izin Pak? Iya, memang kalau melihat tren data historisnya, kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, itu pagunya Kejaksaan Agung selalu naik. Kecuali sekali di 2020 karena kita pandemi kan. Nah, jadi memang kalau melihat sekarang ini, 2023 yang tahun anggaran sedang berjalan, itu alokasinya Kejaksaan Agung kan mencapai 14 triliun ya. Nah, sementara untuk pagu indikatif 2024, ini yang sudah ditetapkan kemarin, memang angkanya kisarannya kan hanya sebesar 10 triliun. 10,2 kalau nggak salah tadi ya Pak, 10,2 ya. 10,002 sebenarnya. Jadi 10 triliun 2 miliar gitu. Nah, jadi memang kalau dari sisi angka, kelihatan dia turun ya. Tapi sebenarnya kalau melihat kebutuhan utamanya dengan 10 triliun sudah terpenuhi. Gitu ya Pak? Ya, tinggal nanti mudah-mudahan masih ada tambahan gitu. Tapi mungkin untuk kita masih kurang banyak Pak, karena banyak sekali sebenarnya program-program yang ada di Kejaksaan itu, diantaranya saat ini terkait dengan restoratif justice, ada kampung restoratif, kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan yang mendukung rencana aksi nasional, kemudian program nasional ya Pak ya, prioritas nasional. Nah terkait dengan hal itu Pak, Bapak melihat tidak ada kelemahan-kelemahan sebenarnya di dalam apa yang mungkin selama ini Kejaksaan sudah susun, tetapi mungkin belum maksimal. Apa ya Pak kira-kira dari sudut pandangan Bapak izin? Iya, kalau saya melihatnya sih sebenarnya gini. Katakan kalau kita berangkat ya, lupakan dulu kita misalnya punya uang berapa. Tapi kita balik sekarang pemikirannya, mestinya yang harus dan prioritas kita lakukan apa. Nah mungkin dari situ kita akan bisa melihat, oh ternyata yang selama ini kita lakukan sekarang udah nggak relevan lagi. Kenapa harus dilakukan terus gitu kan? Iya, Pak. Nah, jadi katakan sekarang dengan ada undang-undang baru gitu ya, KUHP yang baru misalnya, tentunya ini kan membawa amanah baru buat Kejaksaan. Nah, mestinya berangkat dari situ, ya seluruh jajaran insan adiaksa ini bisa melakukan reorientasi. Apa sih sebenarnya yang sekarang menjadi tuntutan publik atau tuntutan negara kepada Kejaksaan? Sehingga bisa berkinerjanya optimal tentunya dengan dukungan anggaran yang disediakan gitu. Karena kalau kita berharap sekarang ada tambahan tugas ini,
perlu tambahan anggaran, sementara yang lama-lama yang sudah nggak relevan lagi tapi maunya tetap mau Tetap didanain ada juga. gitu ya Pak, Ini, ya harusnya ini harus kan ada nggak pembaruan fair. ya Pak ya, mungkin seperti itu. Nah, Itu tapi Pak dia. izin Pak, terkait dengan itu apa yang memang kemudian kita ajukan, apakah kemudian di Bappenas juga ada orang yang memang memahami, maaf, tugas dan fungsi kejaksaan sehingga memang bisa match jadinya Pak Ya, dengan apa yang kita ajukan dengan yang ada. Betul, jadi memang ya, jadi di Bappenas sendiri kan ada deputi sektoral ya, Siap Pak. yang memang menangani kebutuhan anggaran atau perencanaan yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, di keuangan sendiri juga di tempat kami, di teman-teman di Dijen Anggaran, juga ada yang mitranya Kejaksaan Agung. Gitu ya Pak. Nah, itu yang setiap hari melihat gitu ya, apa sih tugas fungsinya, kemudian ada penugasan apa, target-target yang harus di-deliver seberapa banyak, karena ini kan akan terkait. Jadi, walaupun mungkin secara teknis tidak memahami betul gitu ya operasionalnya, tapi dari perspektif perencanaan dan hitungan kebutuhan anggarannya ya kita paham. Iya Pak. Kan seperti itu. Jadi sangat-sangat erat juga komunikasinya. Gitu ya Pak. Ya. Ada satu yang menarik dari tadi apa yang Bapak sampaikan terkait dengan pinjaman luar negeri dan hibah. Nah, Pak, boleh tidak dikasih satu satu pandangan kepada kami kira-kira kegiatan-kegiatan seperti apa yang kemudian bisa kita harapkan kalau dulu kita kenal ada ada dukungan dari lembaga terkait ya Pak ya atau dari perusahaan terkait yang memang sama-sama akhirnya tujuannya untuk kebaikan semua masyarakat banyak misalnya untuk sosialisasi undang-undang untuk penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, terkait dengan itu Pak, kira-kira ini kegiatan-kegiatan apa sih yang boleh menggunakan pinjaman luar negeri dan hibah itu? Iya. Jadi kalau kita mungkin harus bedakan antara hibah dengan pinjaman ya. Itu ya Pak ya. Ya, jadi karena kalau hibah itu sesuai definisinya, ini kan memang bantuan yang tidak harus dikembalikan. Dan juga biasanya nature kegiatannya dia banyak yang bersifat non fisik. Nah, jadi makanya untuk sosialisasi, pembinaan itu hibah sangat pas. Nah, kalau terkait pinjaman, ini memang kita sekarang lebih mengutamakan pinjaman-pinjaman yang sifatnya produktif. Jadi ada hasil gitu Pak ya? Ya, ada laba bahasanya. Ya, itu produktif tidak harus menghasilkan. Tidak harus gitu. Siap. Tapi yang produktif maksudnya dia penggunaannya itu tidak habis pakai. Nah, jadi makanya sederhananya istilahnya sekarang pinjaman itu lebih kepada proyek-proyek infrastruktur gitu ya. Mungkin contohnya seperti membangun gedung. Ya bisa ya Pak ya, persis. Kemudian membangun laboratorium ya Pak. Itu. Jadi yang memang arahannya Presiden gitu ya, ketika semangat kita kan semakin tahun mengurangi jumlah pinjaman. Nah, termasuk pemanfaatannya juga diharapkan yang betul-betul produktif. Nah, produktif itu maksudnya ya ada wujud barangnya gitu, mau bangun bandara gitu ya, bangun sekolahan, jadi ada gitu barangnya yang nantinya bisa digunakan. Nah, ini sekarang begini Pak, baik dari sudut pandang Bapak sendiri, kalau kami ditanya kami tahu ya Pak keperluan apa, nah dari sudut pandang Bapak biasanya orang di luar Pak bisa lebih memahami dan mengerti, oh seharusnya kejaksaan tidak melakukan itu tapi melakukan ini. Kira-kira pembangunan atau hal apa yang paling penting kita lakukan saat ini? Ya, kalau saya melihatnya sih lebih kembali regulasi ya. Regulasi sebagai dasar hukum pembentukannya kejaksaan. Karena dari situ kita akan bisa lihat sebenarnya amanahnya yang diberikan negara kepada kejaksaan ini harus ngapain sih? Nah, kan gitu. Nah, yang kedua kemudian saya coba melihat Kejaksaan Agung ini kan salah satu aparat penegak hukum. Nah, tentunya domain tugas fungsinya ya tidak jauh dari hal-hal yang terkait penegakan hukum. Jadi kalau sekarang ini kita masih sering dengar komen dari netizen gitu ya. Penegakan hukum kita ini masih lemah atau law enforcement-nya kurang gitu kan. Nah, ini mestinya menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung. Sebenarnya sekarang grand design atau master plan yang dibangun ini seperti apa? Nah, sehingga dari situ akan kelihatan, oh rupanya kita masih bolongnya di mana. Kan seperti itu. Jadi kan katakan sekarang kalau dari sisi dukungan SDM saja, apakah aparat-aparat yang kita percaya untuk melaksanakan tugas penegakan hukum ini memang kualifikasinya sudah memadai belum gitu kan. Nah, itu salah satu.
Dan yang kedua baru misalnya dukungan sarana prasarananya. Ini apakah sudah memadai belum? Ya. Jadi gimana kita melaksanakan tugas dengan baik kalau dukungan sarana prasarananya juga nggak ada gitu kan? Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang sudah bisa kita identifikasi, bisa kita inventarisir, sehingga ketika sekarang saatnya menyusun perencanaan penganggaran, kebayang apa-apa yang menjadi skala prioritas dan juga apa-apa yang perlu kita danai segera. Jadi tidak lebih daripada tugas dan fungsi itu yang pokok ya Pak. Yang pokok dulu kebanyakan kita, pokok tuh agak tertinggal, yang lain yang mungkin tidak utama. Itu maksud Bapak mungkin ya Pak ya. Baik. Sobat Adiaksa yang kami banggakan dan kami cintai, mungkin pada kesempatan ini kami ingin Bapak memberikan satu statement kira-kira terkait dengan penganggaran ini ya Pak ya, dengan Musrenbang ini, apa kiranya nanti harapan Bapak ke depannya, terutama untuk kami di Kejaksaan Republik Indonesia ini, sehingga ke depan nanti juga kualitas dari sumber daya manusia Pak lebih diutamakan daripada hal lain yang mungkin bukan merupakan tugas dan fungsinya, Bapak. Ya, jadi tentunya kalau kembali nih, kalau saya kan dari Kementerian Keuangan ya, siap, Pak. Tentunya kami punya ekspektasi gitu kepada seluruh kementerian lembaga gitu. Di dalam melaksanakan tugasnya kan sudah kita danai dengan cukup gitu. Nah, tentunya harapan yang pertama adalah bagaimana Kejaksaan Agung gitu bisa menyusun perencanaan penganggaran yang kualitasnya semakin hari semakin baik. Ini harapan yang pertama. Nah, yang kedua tentunya di dalam melaksanakan tugas itu rumusan kinerja dan juga apa-apa yang menjadi tugas utama itu dapat dideliver dengan baik, khususnya terkait dengan penegakan hukum, karena memang domainnya kejaksaan kan itu. Nah, yang ketiga tentunya ini akan kaitannya erat gitu, untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, berkinerja dengan baik, ya perlu dukungan juga SDM yang baik kan gitu. Jadi ini hal-hal yang mestinya menjadi prioritas gitu ya, dan perhatian dari pimpinan dan seluruh jajaran di Adiaksa ini. Terus kita harus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, selain memang kita melihat juga katakan lingkungan kita sekarang seperti apa ya. Tuntutan zamannya mungkin sudah berbeda dari tahun ke tahun. Ya termasuk direktif-direktif dari pimpinan yang diberikan juga kadang kan terus gitu ya, berkembang dari tahun ke tahun. Nah, jadi istilahnya kalau kita harus agile dan adaptif gitu ya. Jadi agile, tidak kaku melaksanakan tugas, adaptif juga kita menyesuaikan dengan perubahan zaman gitu. Nah, jadi ya intinya bagaimana tetap berkinerja dengan baik dalam kondisi apapun gitu ya, dan juga dalam lingkungan yang terjadi. Ada quote Pak atau pesan buat kami semua di Kejaksaan sehingga selalu bersemangat walaupun nggak naik gaji, walaupun kemudian Raymond belum 100%. Nah, izin seperti itu, monggo Pak. Ya, kalau saya sih yakin ya sama-sama PNS lah kita ya. Itu kan nasib kita sama gitu ya. Jadi ya tentunya quote-nya ya, karena ini dunianya adalah dunia penegakan hukum. Siap, Pak. Jadi ya bagaimana menciptakan hukum yang baik gitu, yang berkeadilan di Indonesia, mungkin itu ya. Dan yang jelas bermanfaat. Iya, bermanfaat buat masyarakat. Itu sih. Baik Sobat Adiaksa, demikian bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Made. Semoga Bapak selalu sehat, sukses, dan tentunya bahagia Pak ya. Amin. Nah, sekian Sobat Adiaksa, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat Adiaksa. Terima kasih.